Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erina Dila Febrianti. Kali ini kita akan membahas terkait hygiene perorangan penjamah pangan. Materi ini sangat penting karena pangan yang aman tidak hanya ditentukan oleh bahan ataupun alat, tetapi juga oleh orang yang menanganinya. Hygiene perorangan adalah kebiasaan menjaga kebersihan diri oleh penjama pangan agar pangan yang diolah tetap aman. Artinya, sebelum menyentuh pangan, kita harus memastikan diri kita sendiri tidak menjadi sumber pencemaran. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan untuk sesi berikutnya. Baiklah, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas terkait submateri. Yang pertama adalah hygiene sebelum berangkat kerja, kedua yaitu hygiene sebelum memasuki area pengolahan, dan yang ketiga adalah hygiene pada saat istirahat. Submateri pertama yaitu hygiene sebelum berangkat bekerja. Di sini Bapak Ibu, jika sebelum berangkat bekerja, penjama pangan harus memastikan kondisi tubuhnya itu sehat ataupun bebas dari penyakit menular seperti diare, tifus, hepatitis A, TBC maupun melainkan COVID-19. Dan kalau sedang sakit Bapak Ibu, sebaiknya tidak memaksakan dirinya bekerja karena bisa mencemari pangan itu sendiri. Dan jika terdapat luka yang terbuka, luka itu harus dibersihkan dan ditutup dengan plester berwarna kontras pangan nih Bapak Ibu. Nah, tujuannya supaya kalau plester terlepas mudah untuk terlihat. Nah, seperti gambar di bawah ini Bapak Ibu, di gambar kiri itu merupakan contoh warna plester yang tidak disarankan digunakan di area pengolahan pangan. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan yaitu warna plester yang disarankan atau kontras dengan warna pangan. Dan tujuannya itu sama yang seperti di awal ya Bapak Ibu, supaya kalau plesternya terlepas mudah untuk terlihat. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, ada penyakit yang gejalanya itu tidak langsung terlihat. Karena itu penjama pangan perlu jujur dan kesadaran diri, dan jika merasa tidak enak badan segera lapor ke pengelola dan periksa ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu, penjama pangan yang sakit harus meminta izin untuk tidak bekerja sesuai saran tenaga kesehatan dan hanya kembali bekerja setelah dinyatakan sehat. Kemudian juga jika pakaian kerja dibawa ke rumah, maka pastikan pakaian ini dicuci setiap hari. Dan pakaian kerja itu tidak boleh digunakan langsung dari rumah karena dapat terkontaminasi dari lingkungan sekitar selama perjalanan dari rumah ke TPP. Dan pastikan pakaian kerja itu disimpan dalam tas atau plastik tertutup untuk menghindari yang namanya kontaminasi. Selanjutnya Bapak Ibu penjama pangan perlu memastikan kebersihan diri sebelum berangkat bekerja. Contohnya itu mandi, keramas secara rutin ataupun sikat gigi. Dan bagi Bapak Ibu yang berkuku panjang itu tidak boleh, serta tidak memakai pewarna kuku. Dan untuk penjama pangan tidak menggunakan atau membawa aksesoris ke tempat bekerja. Dan setelah tiba di tempat kerja, penjama pangan harus segera mengganti pakaiannya yang dipakai dari rumah dengan pakaian kerja. Kemudian simpan pakaian dan alas kaki dari rumah di area ataupun tempat yang telah disediakan, seperti loker ya Bapak Ibu. Kemudian juga gunakan perlengkapan pelindung seperti celemek, masker, ataupun tutup kepala. Dan bagi yang berjenggot Bapak Ibu perlu untuk pelindungnya dan juga alas kaki ataupun sepatu yang disediakan oleh pengelola. Dan yang terakhir adalah penjama pangan harus meminta perlengkapan tersebut kepada pengelola jika perlengkapan tersebut belum tersedia. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki submateri yang kedua yaitu hygiene saat memasuki area pengolahan pangan. Bapak Ibu yang telah sampai di tempat kerja itu segera ganti pakaian ya yang dikenakan dengan pakaian bekerja. Kemudian juga simpan pakaian dan alas kaki dari rumah di tempat ataupun loker yang telah disediakan oleh pengelola. Nah, Bapak Ibu itu harus menggunakan alat pelindung diri ya, seperti gunakan hairnet yang menutupi rambut dengan benar, kemudian juga gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut, kemudian juga gunakan pakaian khusus bekerja. Pakaian ini harus bersih dan dicuci setiap hari. Kemudian gunakan celemek khusus untuk area bekerja dan ganti jika sudah kotor ataupun kondisi rusak.
Kemudian juga gunakan sarung tangan. Dan Bapak Ibu dipastikan sebelum menggunakan sarung tangan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah gunakan alas kaki yang sesuai. Karena apa Bapak Ibu? Semua perlengkapan ini wajib dipakai untuk penjamah pangan agar mencegah kontaminasi pangan itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum masuk ke ruang pengolahan pangan, pastikan selalu mencuci tangan dengan sabun dan secara berkala saat mengolah pangan. Nah, cuci tangan itu dilakukan di saat kita awal datang kerja, kemudian yang kedua adalah setelah dari toilet, ketiga sebelum memulai produksi, keempat yaitu setelah menangani kebersihan, dan yang terakhir kelima adalah setelah menangani pangan, bagian tubuh, benda atau permukaan yang kotor atau tidak higienis. Dan yang terakhir adalah cuci tangan harus sesuai dengan tahapan yang direkomendasikan, yaitu menggunakan air mengalir, sabun cair, dan menggosok tangan dengan sabun. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke submateri yang ketiga ataupun yang terakhir adalah hygiene saat menangani pangan. Hygiene saat menangani pangan ini adalah cara kita untuk menjaga kebersihan diri dan perilaku penjama pangan ketika bersentuhan langsung dengan makanan itu sendiri, baik saat menyiapkan, mengelola, mengemas, ataupun menyajikan pangan. Nah, saat menangani pangan, ada hal yang penting harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwa dari tangan, alat, dan perilaku kita tidak mencemari pangan. Nah, yang pertama adalah cuci tangan sebelum dan selama menangani pangan. Karena apa Bapak Ibu? Penjama pangan itu wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Seperti kita yang di awal katakan bahwa cuci tangan itu harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan, setelah dari toilet, setelah menyentuh bahan mentah, kemudian setelah memegang sampah ataupun benda kotor, dan terakhir adalah setelah batuk, bersin, ataupun menyentuh wajah. Nah, tangan ini Bapak Ibu jika tercemar itu Bapak Ibu bisa membawa kuman ke makanan sendiri ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah gunakan alat pelindung diri. Nah, saat menangani pangan, penjama pangan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti celemek, penutup kepala, masker, dan juga sarung tangan jika diperlukan. Nah, tujuannya itu agar rambut tidak jatuh ke pangan, kemudian percikan air liur tidak mencemari makanan, dan terakhir adalah tangan tidak langsung menyentuh pangan yang matang. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada perilaku yang memang harus kita hindari ataupun tidak boleh dilakukan, seperti tidak merokok, kemudian makan dan minum, mengunyah permen, meludah, ataupun batuk, bersin ke arah pangan itu sendiri. Nah, jika batuk ataupun bersin, maka penjama pangan itu harus memperhatikan etikanya, yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan tangan ataupun tisu. Dan jika percikan batuk ataupun bersin itu jatuh ke pangan, maka pangan tersebut harus dibuang ya Bapak Ibu, tidak boleh diolah kembali. Dan yang terakhir adalah cuci tangan ataupun gunakan sanitizer setelah tangan terkena air liur ya Bapak Ibu ketika kita batuk ataupun bersin. Selanjutnya Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak menyentuh pangan langsung dengan tangan. Karena apa Bapak Ibu? Jika menyentuh langsung pangan matang itu dapat menyebabkan pencemaran meskipun tangan itu terlihat bersih. Jadi selalu mengambil pangan matang itu menggunakan alat bantu seperti sendok ataupun penjepit makanan. Nah, kemudian yaitu penjamah pangan harus meminta ke pengelola untuk sarung tangan yang tidak mengandung powder. Minta ke pengelola jika sarung tangan tidak sedia di area kerja. Kemudian sarung tangan harus segera diganti jika kondisi sudah rusak. Nah, setelah itu untuk menangani luka dengan benar Bapak Ibu. Jika memiliki luka terbuka pada saat menangani pangan, segera bersihkan luka dan plaster dengan pelindung luka. Kemudian juga laporkan ke pengelola jika terjadi cemaran terhadap pangan yang ditangani. Kemudian juga Bapak Ibu, jika plaster terlepas saat menangani pangan, maka itu harus dibuang. Selanjutnya Bapak Ibu, jaga kebersihan selama proses pengolahan ya Bapak Ibu pangan. Karena apa? Penjama pangan itu harus selalu menjaga kebersihan selama bekerja, tidak menyentuh wajah, rambut, ataupun bagian tubuh lain saat mengolah pangan. Nah, jika terpaksa menyentuh bagian tubuh, cuci tangan kembali sebelum melanjutkan pekerjaan.
Kemudian juga peralatan kontak produk yang digunakan untuk pengolahan pangan tidak boleh disimpan di area istirahat ataupun loker. Kembalikan peralatan tersebut pada tempatnya sebelum penjual pangan keluar untuk beristirahat. Terakhir adalah setelah selesai beristirahat, penjual makan kemudian kembali lagi untuk prosedurnya seperti menggunakan pakaian kerja, cuci tangan, dan menggunakan APD lainnya. Kesimpulan dari materi ini bahwa hygiene perorangan adalah tanggung jawab setiap penjamah pangan ya Bapak Ibu. Jadinya pangan yang aman itu dimulai dari kita sendiri. Dengan menjaga kebersihan diri, kita melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap produk pangan yang kita hasilkan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Materi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.